Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema Ternyata Dia, orang yang tak pernah kamu duga, akan menemui kamu di bulan Oktober. Oh iya, seperti biasa aku ingin mengingatkan bahwa readingan ini bersifat timeless. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Eight of Cups, sebuah simbol yang menggambarkan keputusan besar dalam hidupmu. Kamu mungkin baru saja meninggalkan sesuatu yang pernah sangat berarti, entah itu hubungan yang lama kamu pertahankan, perasaan yang bertahun-tahun kamu simpan, atau harapan yang terus kamu jaga, meskipun kenyataannya tak pernah sejalan dengan apa yang kamu inginkan. Saat itu, hatimu mungkin dipenuhi keraguan, namun akhirnya kamu memilih untuk berjalan menjauh. Keputusan itu memang tidak mudah, tetapi kamu tahu bahwa terus bertahan dalam sesuatu yang tidak lagi membahagiakan hanya akan menahanmu di tempat. Maka kamu melangkah meski terasa berat. Dan justru dalam langkah menjauh, itulah semesta menyiapkan ruang baru untuk kejutan indah. Saat kamu merasa kosong, ragu, atau bahkan kehilangan arah, seseorang perlahan akan muncul. Seperti cahaya kecil di tengah malam panjang yang sunyi. Kehadirannya ditandai oleh Ace of Cups, sebuah simbol awal baru yang penuh kelembutan. Pertemuan ini bukan sekadar kebetulan, melainkan pintu yang membuka kemungkinan hubungan emosional yang segar. Rasanya seperti menerima secangkir air jernih setelah perjalanan panjang di padang tandus. Kamu akan merasakan getaran hangat, denyut cinta, atau setidaknya koneksi tulus yang membuat hatimu percaya lagi bahwa cinta masih ada untukmu. Sosok yang datang di bulan Oktober ini bisa membawa energi yang menyegarkan, membuatmu merasa bahwa hatimu masih bisa berbunga, bahkan setelah semua luka dan kelelahan yang kamu bawa dari masa lalu. Ace of Cups adalah hadiah dari semesta, sebuah undangan untuk membuka hati, meski pelan-pelan. Namun perjalanan tidak berhenti di sana. Five of Wands muncul sebagai pengingat bahwa jalan cinta tidak selalu lurus. Kehadiran orang ini bisa menimbulkan benturan. Ada kemungkinan kamu dan dia sering berbeda pendapat, tidak selalu sejalan, atau bahkan merasa seperti sedang bersaing. Mungkin kamu merasa bahwa dia sulit dimengerti, atau sebaliknya, ia menantangmu untuk melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Awalnya mungkin terasa melelahkan, seakan-akan kalian berdua tidak bisa benar-benar selaras. Tetapi, jangan salah. Gesekan ini justru bisa menjadi penguat. Seperti api yang baru menyala, gesekan kecil bisa menghasilkan percikan besar. Hubungan yang tumbuh dari perbedaan seringkali justru menjadi lebih kokoh, karena masing-masing pihak belajar untuk memahami, menyesuaikan, dan menghargai perbedaan. Setelah badai kecil itu, muncul The Empress yang membawa simbol kasih sayang, kehangatan, dan energi keibuan. Sosok ini bisa menghadirkan rasa aman yang mungkin sudah lama kamu rindukan. Kehadirannya mampu membuatmu merasa dirawat, diperhatikan, dan diperlakukan dengan lembut. Lebih dari sekadar romantis, hubungan ini bisa menjadi ladang subur yang menumbuhkan kreativitas dan keberanian dalam dirimu. Kamu akan merasa termotivasi, seolah-olah ada energi baru yang mendorongmu untuk berkembang. Bukan hanya dalam cinta, tetapi juga dalam aspek lain dari kehidupanmu. Orang yang kamu temui ini bisa menjadi inspirasi besar. Bukan hanya pasangan, tetapi juga teman jiwa yang menyalakan kembali semangatmu. Namun, cinta bukan hanya tentang rasa nyaman. Eight of Pentacles menunjukkan bahwa hubungan ini membutuhkan usaha yang nyata. Tidak cukup hanya dengan rasa sayang. Kalian berdua akan dituntut untuk belajar, berkomitmen, dan bekerja sama membangun fondasi yang kokoh. Mungkin ada kebiasaan yang harus diubah, kesabaran yang perlu dilatih, atau pengorbanan kecil yang harus dilakukan demi menjaga keseimbangan. Dari hubungan ini, kamu akan belajar banyak hal baru. Tentang dirimu sendiri, tentang cinta, dan tentang arti kerjasama dalam membangun sesuatu yang lebih besar. Kehadirannya bukan hanya sekadar singgah, tetapi membawa pelajaran berharga yang akan membentuk siapa dirimu di masa depan.
Meski begitu, semesta tidak berhenti mengujimu. The Tower hadir sebagai guncangan besar. Kartu ini melambangkan peristiwa mengejutkan yang bisa membongkar keyakinan lama atau pola pikir yang selama ini kamu pegang erat. Pertemuan ini mungkin membuatmu melihat hal-hal yang selama ini kamu tolak untuk akui. Bisa jadi rasanya menyakitkan, membuatmu terkejut, atau bahkan seakan meruntuhkan tembok yang selama ini kamu bangun untuk melindungi dirimu. Namun justru dari kehancuran itu lahirlah kebebasan. Seperti bangunan lama yang harus runtuh agar bisa dibangun kembali dengan fondasi lebih kuat, guncangan ini akan membuka jalan bagi pemahaman yang lebih dalam tentang dirimu sendiri dan tentang apa yang sebenarnya kamu butuhkan dalam hubungan. Setelah badai besar, muncul The High Priestess sebagai penuntun. Ia mengingatkanmu untuk mendengarkan intuisi, mempercayai suara hatimu sendiri, dan tidak tergesa-gesa dalam menilai orang lain. Sosok ini mungkin tampak misterius, sulit ditebak, atau seolah menyembunyikan sesuatu. Namun bukan berarti itu hal buruk. Justru misteri inilah yang mendorongmu untuk lebih peka pada dirimu sendiri. Kamu akan belajar membedakan antara rasa takut dan firasat sejati, antara ilusi dan kenyataan. Pertemuan ini mengajarkan bahwa hubungan sejati tidak hanya soal logika, tetapi juga soal kepercayaan pada hati terdalammu. Perjalanan panjang ini akhirnya membawa kita pada Six of Wands, simbol kemenangan. Meski penuh rintangan, hubungan ini bisa memberimu rasa bangga, pencapaian, atau validasi dari orang-orang di sekitarmu. Kamu bisa merasa dihargai, diakui, bahkan mungkin didukung dalam cara yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Kehadirannya membuatmu merasa lebih percaya diri, lebih berani melangkah, dan lebih yakin bahwa semua perjuanganmu tidak sia-sia. Pertemuan ini bisa menjadi titik balik yang memperlihatkan bahwa kamu layak mendapatkan cinta yang membahagiakan. Namun, kisah ini ditutup dengan catatan hati-hati dari Ace of Wands reversed. Meskipun awalnya penuh gairah, semangat, dan antusiasme, ada kemungkinan energi itu tidak berkembang secepat yang kamu harapkan. Rasa semangat bisa melambat, tertahan, atau membutuhkan waktu lebih lama untuk benar-benar mekar. Disinilah kesabaranmu diuji. Jangan buru-buru berputus asa hanya karena semuanya tidak instan. Hubungan ini mungkin bukan bunga yang mekar dalam semalam, melainkan pohon yang tumbuh perlahan, berakar dulu sebelum akhirnya kokoh. Butuh waktu, komitmen, dan keyakinan. Jadi, siapakah sosok yang datang padamu di bulan Oktober? Ia adalah seseorang yang muncul saat kamu merasa kosong, menawarkan cinta baru, menghadirkan tantangan, memberi rasa aman, sekaligus memaksamu untuk belajar lebih banyak tentang cinta dan dirimu sendiri. Ia datang dengan kehangatan, tetapi juga dengan guncangan. Ia memberi inspirasi, tetapi juga menguji kesabaran. Pertemuan ini bukan sekadar cerita singkat, melainkan perjalanan panjang yang bisa membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap mencintai dengan tulus. Apakah sosok ini datang hanya untuk singgah sebentar, atau benar-benar akan menetap di hidupmu? Sosok yang hadir mungkin tidak langsung menunjukkan kestabilan emosionalnya. Ada ketidakseimbangan perasaan, kebingungan dalam mengungkapkan cinta, atau bahkan ketakutan untuk jujur pada emosi terdalamnya. Sosok ini bisa terlihat hangat, namun dalamnya penuh gejolak. Pertemuan dengannya mungkin membuatmu bertanya-tanya, apakah dia benar-benar siap untuk mencintai, atau hanya sekadar mencari pelarian sesaat. Dari sinilah keraguanmu muncul. Apakah ia hanya akan singgah sebentar? Lalu Ten of Pentacles hadir sebagai kontras besar, menunjukkan bahwa sebenarnya ada potensi luar biasa untuk hubungan yang stabil, mapan, dan jangka panjang. Kartu ini adalah simbol keluarga, keberlimpahan, dan ikatan yang dibangun di atas fondasi kuat. Dengan kata lain, meskipun dia terlihat ragu di awal, ada peluang bahwa jika kalian berdua sama-sama berusaha, hubungan ini bisa berkembang menuju masa depan yang kokoh. Sosok ini bisa saja menjadi bagian dari hidupmu lebih lama dari yang kamu kira. Selanjutnya, The Magician muncul, membawa pesan tentang kekuatan untuk menciptakan realitas. Hubungan ini tidak sepenuhnya ditentukan oleh keadaan, tetapi juga oleh tindakan,
pilihan, dan niat kalian berdua. Sosok ini sebenarnya punya kemampuan untuk benar-benar menetap, tetapi semuanya tergantung pada bagaimana ia menggunakan potensi dirinya. Jika ia memilih untuk bertindak dengan tulus, maka jalan ke depan bisa terbuka sangat lebar. Namun jika ia hanya bermain ilusi, maka kehadirannya bisa menjadi sebatas singgah. Temperance menegaskan bahwa kunci hubungan ini adalah keseimbangan dan kesabaran. Tidak ada jawaban instan, tidak ada kepastian yang langsung muncul begitu saja. Jika kamu ingin tahu apakah dia menetap, maka proses waktu yang panjanglah yang akan membuktikannya. Hubungan ini memerlukan kompromi, kerjasama, dan kemampuan untuk menyeimbangkan dua energi yang berbeda. Dari sinilah kamu belajar bahwa menetap tidak selalu berarti tanpa tantangan. Justru membutuhkan keharmonisan yang diusahakan bersama. Kemudian hadir judgment, kartu yang memanggilmu untuk melakukan refleksi besar. Pertemuan ini bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari panggilan hidupmu untuk belajar sesuatu yang penting. Sosok ini mungkin hadir untuk membangkitkan kesadaranmu, membuatmu menilai ulang siapa yang benar-benar ingin kamu jadikan bagian dari masa depan. Judgment memberi sinyal bahwa pertemuan ini bisa mengarah pada keputusan besar. Apakah dia akan menjadi bagian permanen dalam hidupmu, atau hanya sekadar membuka matamu lalu menghilang? Namun, Four of Swords datang sebagai pengingat untuk beristirahat, merenung, dan tidak terburu-buru. Hubungan ini mungkin akan melalui fase jeda, keheningan, atau bahkan jarak sementara. Sosok ini bisa membuatmu merasa bingung, karena seakan memberi harapan lalu menarik diri. Tetapi justru dalam keheningan itu, kamu bisa menemukan jawaban, apakah dia benar-benar berniat tinggal, atau sekadar mampir untuk memberi pelajaran. Sayangnya, Ten of Swords memberi tanda adanya potensi kekecewaan besar. Ada kemungkinan bahwa hubungan ini bisa berakhir dengan perasaan terluka, dikhianati, atau merasa ditinggalkan. Sosok ini mungkin bukanlah seseorang yang bisa sepenuhnya menetap dengan mulus. Namun jangan lupa, Ten of Swords juga berarti akhir dari penderitaan lama. Kadang luka adalah pintu menuju awal baru yang lebih cerah. Itulah sebabnya The Fool muncul setelahnya, membawa pesan optimisme, keberanian, dan awal baru. Bahkan jika sosok ini hanya singgah sebentar, ia akan membuka pintu petualangan hidup yang segar. Kehadirannya akan mengajarkanmu untuk berani mengambil langkah, mempercayai perjalanan, dan membuka hati pada kemungkinan tanpa terlalu terikat pada hasil akhir. Sosok ini bisa jadi batu loncatan yang menyiapkanmu menuju cinta sejati. Dan akhirnya, The Lovers menutup bacaan dengan simbol pilihan besar dalam hubungan. Inilah klimaks dari semua perjalanan ini. Sosok ini datang bukan sekadar untuk singgah atau menetap tanpa alasan, tetapi untuk menempatkanmu pada titik krusial. Apakah kamu akan memilih dia atau memilih jalan lain yang lebih selaras dengan jiwa dan hatimu? Kartu ini menegaskan bahwa keputusan ada di tanganmu. Sosok ini bisa menetap jika kamu memilihnya, dan ia juga memilihmu dengan kesadaran penuh. Tetapi jika tidak, kehadirannya tetap berharga karena telah mengajarkanmu arti cinta, pilihan, dan keberanian untuk membuka hati. Kesimpulannya, sosok ini tidak semata-mata hanya singgah, dan juga tidak otomatis menetap. Kehadirannya adalah sebuah undangan untuk melihat lebih dalam pada dirimu sendiri, untuk memilih dengan bijak, dan untuk belajar dari setiap fase yang kalian jalani bersama. Apakah ia akan tinggal lama atau tidak? Semuanya kembali pada bagaimana kalian berdua menanggapi ujian, keseimbangan, luka, dan pilihan yang muncul. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan, dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak,
tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.